tim produk, tim bisnis, atau tim desain, pokoknya partner kita, itu kayak butuhnya tuh berulang kali. Nah, karena data analis pengen fokus ke gimana ya? We would like to focus on the important questions, kayak gimana caranya ningkatin ini, gimana caranya ngurangin ini. Nah, jadinya buat hal-hal yang berbau narik data atau monitoring biasa, ya udah kita bikin dashboard aja. Jadi ntar buat tim partner bisa lihat sendiri gitu. Sehingga data analis bisa fokus ke hal-hal yang emang penting, yang butuh kapabilitas kami sebagai data analis. Yang terakhir adalah become subject matter expert atau SME di data dan analytics. Jadi selain kita analisis, selain kita sediakan fasilitas untuk partner self-service analysis gitu, kita juga jadi subject matter expert. Maksudnya gimana? Contoh, tadi aku bilang aku di Tokopedia ngurusin shop service, seller onboarding, seller API. Nah udah, aku sebagai data analis, aku harus paling paham terkait tiga itu. Cara ngambil datanya, konteksnya, apa yang terjadi di shop service, apa yang terjadi di seller onboarding, apa yang terjadi di seller API. Kita harus ngerti end to end, mulai dari user kita masuk sampai user kita keluar. Itu harus ngerti data analis. Gitu. Jadi ini terkait data analis, ya kalau boleh aku summarize sedikit, kita tuh kayak, ya tadi aku bilang, konsultan. Karena yang dikerjakan bukan cuma narik data, bukan cuma bukan cuma data monkey, bukan cuma query puller lah gitu. Karena kalau kayak gitu kan ya SQL kan sebenarnya gampang ya gitu kalau buat narik data gitu kan. Tapi untuk kita analisis data, ngasih rekomendasi, yaitu kerjaan data analis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak kalah terkenal juga sekarang, itu data scientist, teman-teman. Nah, data scientist di Tokopedia ngapain? Yang pertama adalah research dan implementasi of state of the art algorithms. Jadi ini penting banget nih, karena kalau aku lihat data scientist itu lebih fokus ke, ya tadi kayak tertulis di sini, riset. Jadi terkait algoritma yang sekarang lagi dipakai tentang apa model-model machine learning. Kemudian mereka juga riset untuk cara-cara baru yang mana itu bisa nge-solve business problems. Jadi kalau tadi data analis lebih fokusnya ke analisis dan rekomendasinya, data scientist sebenarnya selalu lebih fokus ke produknya. Jadi kayak mereka tuh bikin set of algorithms, set of metode yang bisa dipakai sama tim-tim lain. Nah ini penting banget teman-teman, karena data scientist tuh menurutku mereka tuh kayak ngasih metode yang sangat mempermudah pekerjaan gitu. Dan itu pekerjaan aku mudah ya karena data scientist udah riset sebelumnya gitu. Jadi itu yang pertama kayak gitu. Yang kedua adalah exploratory data analysis to generate insights. Jadi selain mereka riset, mereka juga on a daily basis mereka coba cari tahu sebenarnya data Tokopedia itu apa sih yang bisa dieksplor lagi, apa sih yang bisa kita cari tahu, mana yang bisa kita coba raih untuk kita coba buka lapak-lapak baru lah, istilahnya kayak gitu. Itu data scientist. Yang ketiga, yang sekarang aku dengar katanya the sexiest job di abad 20 sekian gitu, itu data engineer. Jadi data analis, data scientist kan tadi kan kita tugasnya adalah ngobrol sama data lah gitu. Karena untuk tahu keadaan, untuk tahu ke depannya mau ngapain, kita butuh data. Nah, semua itu nggak akan bisa dilakukan kalau nggak ada data engineer. Karena data engineer adalah orang yang bertugas untuk nyiapin segala sesuatu tentang arsitektur, tentang environment data yang kita pakai. Jadi, data analis itu, data scientist itu tinggal narik data aja. Cuman yang bikin itu bisa ditarik doang, data engineer. Soalnya data engineer itu udah nyiapin dari nol banget, sedemikian sehingga kita data analis, data scientist, dan tim-tim lain yang berhubungan untuk ngobrol sama data bisa langsung narik aja gitu. Yang kedua adalah ad hoc bug fixing dan resolving operational issues related to data. Jadi kalau misalnya ada masalah sama datanya, ada masalah sama arsitektur datanya, segala sesuatu terkait data engineer bisa tahu gitu. Dan aku cukup berani bilang jadi data engineer itu rumit teman-teman, karena ilmunya cukup gimana ya, cukup teknis lah menurutku. Jadi itu data engineer. Yang terakhir, yang setahu aku banyak juga anak matematika kejar, itu product manager. Jadi ya sesuai namanya, mereka tugasnya adalah nge-manage product manager kan. Yang tugas mereka pertama adalah set product strategy for a short and medium term. Jadi untuk ngasih konteks dikit, product manager itu tuh di Tokopedia tuh punya banyak produk kan. Kayak tadi aku bilang, kalau aku tadi ada shop service, seller onboarding, dan seller API, itu masing-masing tuh produk masing-masing tuh produk gitu. Jadi itu ada 3 produk. Nah, masing-masing produk itu bakal ada yang manage, namanya product manager. Nah, product manager ini bakal jadi orang pertama yang tahu kalau misalnya ada yang salah sama produknya.
Tapi kalau misalnya ada yang berhasil sama produknya, itu juga pasti product manager yang pasti pertama kali tahu. Gitu. Yang kedua, mereka juga nge-plan, mereka execute, dan mereka eksperimen. Gimana caranya untuk bikin produk mereka lebih baik. Jadi kalau aku yakin teman-teman tahu, dulu kalau teman-teman sekarang cek Tokopedia di HP, bentukannya tuh nggak kayak gini sekarang. Gitu kan. Cuman, dulu tuh ya melalui eksperimen, melalui numerous percobaan gitu, akhirnya mereka bikin gimana caranya kita bisa offer best experience untuk user kita, sehingga jadilah Tokopedia aplikasi yang kamu lihat sekarang. Dan percayalah sama aku saat aku bilang itu bakal diimprove terus gitu. Jadi nggak akan stay kayak gini. Yang ketiga adalah on the product prioritization and execution. Jadi aku bilang untuk yang pertama kali tahu apa yang salah sama produknya, pasti product manager yang tahu. Nah, teman-teman tentu selain data analis tadi, data science, aku kan tadi jelasin data scientist, data engineer, dan product manager. Ini aku jelasin berdasarkan apa yang aku tahu. Karena aku bukan orang yang bisa kerja jadi 4 role berbeda dalam bersama. Jadi aku coba jelasin sebaik mungkin aja. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang jauh lebih ngerti, nanti boleh tambahin aja. Oke, itu soal tadi ada soal role-nya, responsibilities-nya, dan basically 3 segmen tadi aku coba jelasin Tokopedia itu sebenarnya kayak gimana sih. Tokopedia itu apa, environment-nya gimana, kerjanya gimana. Sekarang kita masuk ke apa yang perlu kamu siapin untuk masuk ke startup, bukan Tokopedia doang ya, untuk masuk ke startup gitu. Nah, aku coba untuk bikin seperti ini. Generally, yang perlu kamu siapin untuk masuk startup itu bisa dibagi 2 secara general. Yang pertama non-technical, yang kedua technical. Nah, di non-technical aku coba untuk urutin top 5 things-nya. Yang pertama, keep an open mind. Ini menurutku penting banget. Menurutku banyak orang yang belum paham bahwasanya saat kerja, bahkan bukan saat kerja nanti, cuman saat kerja nanti, gak akan jarang dimana kamu nemuin orang tuh beda pendapat sama kamu. Mereka punya solusi A, kamu punya solusi B. Ya bukan berarti bahwasanya dia salah dan kamu benar, atau kamu benar dan dia salah. Ya emang beda pendapat aja. Toh dari situ kamu bisa kolaborasi untuk bikin solusi yang jauh lebih baik gitu. Jadi keep an open mind. Kamu harus ngerti bahwasanya nggak semua orang akan punya pendapat yang sama kayak kamu, sehingga kamu harus belajar untuk kompromi gitu. Kamu harus belajar untuk diskusi. Yang pertama itu. Karena kalau misalnya kamu nggak open mind, ya gimana ya, kayak orang yang close mind itu susah diajak kerja bareng gitu. Karena dia cuma ngelihat satu hal dari satu perspektif aja, sehingga nggak bisa diajak diskusi. Buat apa kan buang waktu juga. Satu itu. Kedua, yang menurutku penting juga public speaking. Kenapa? Karena menurutku, gimana ya, apapun pekerjaan kamu akan ada saatnya di mana kamu tuh mesti present ke orang lain. Gak cuma data analis, menurutku product manager, semuanya lah menurutku. Akan ada saatnya kamu perlu jelasin apa yang kamu kerjakan ke orang lain. Nah, makanya kenapa aku bilang public speaking itu penting. Kenapa? Pertama, kamu bisa jelasin apa yang kamu kerjakan. Kedua, itu kayak gimana, kayak orang yang bisa public speaking tuh menurutku punya karisma yang beda gitu. Sehingga saat dia ngomong tuh orang denger gitu kan. Jadi menurutku ini cukup penting juga. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, ini jadi hal yang cukup template kan ya, kalau misalnya kita cek di platform-platform karir gitu kan. Iya, komunikasi penting. Cuma menurutku memang ini benar penting. Karena dari cara kamu ngomong sama lead kamu, cara kamu ngomong sama manajer, cara kamu ngomong sama senior, cara kamu diskusi sama teman kolega kamu yang sepantaran, itu penting banget gitu. Gimana caranya kamu komunikasi secara efektif. Karena teman-teman, kalau gue jujur, kalau kamu ngajak rapat di kerjaan, kayak kamu ngajak rapat di kuliah sekarang gitu, tiba-tiba kirim link, orang tuh bisa marah loh, serius. Apalagi kalau misalnya kamu rapat, kan kalau kuliah kisah gitu ya, rapat ngalur ngidul gitu, kadang-kadang bahasnya apa yang nggak jelas gitu kan, terus akhirnya ngaret lama banget. Nah, di kerjaan nggak bisa kayak gitu, karena semua orang sibuk gitu kan, semua orang punya hal yang perlu dikerjain. Jadi caranya untuk berkomunikasi secara efektif, efisien, namun juga untuk bisa lihat kondisi, kapan bisa bercanda, kapan bisa enggak, itu penting banget menurutku. Yang keempat adalah patience atau sabar. Teman-teman sebagai fresh graduate, menurutku penting banget untuk kita sabar. Karena kenapa? Karena aku juga ngerasain, waktu pertama kali kerja di startup, kan sering dengernya startup tuh fast pace gitu kan. Dan itu menurutku bener banget. Dan kalau kamu nggak sabar, gimana ya? Kamu tuh bakal ngeliat, kok gue nggak bisa-bisa ya? Kok gue
nggak bisa ngejar ketertinggalan gue gitu. Itu bukan kamu yang bodoh, bukan kamu yang lemot. Cuman emang ya apa yang kamu lakukan tuh nggak simple gitu. Sehingga kamu harus sabar. Cara belajar terbaik adalah ya udah lakukan terus, repetisi, nanti juga bisa kok. Gitu. Aku di bulan ketiga aku di Tokopedia aku protes ke lihat aku, iya gue nggak bisa nih, gue payah banget nih, gue lemot banget. Tapi lihatku comfort aku segini rupa, dia bilang kasih diri lu waktu 3 bulan lagi, lu akan lihat lu akan jago banget gitu. Dan puji Tuhan ternyata dia benar gitu. Akhirnya aku lebih lancar kerjain sesuatu, aku lebih lancar jelasinnya gitu. Jadi sabar dan teruslah belajar gitu. Yang kelima, heads down, put in the work. Menurutku ini salah satu penyakit yang fresh grad kadang-kadang suka kena gitu. Mereka pengen dapat apa ya bahasanya gaji tinggi mungkin lah ya, atau benefit tinggi gitu. Cuma mereka nggak mau kayak dia not willing to put in the work gitu. Maksudku saat yang kamu punya gaji tinggi, saat kamu punya benefit tinggi, tentu trade off-nya adalah kerjaan kamu makin banyak gitu. Gitu kan? Jadi ini nyambung sama nomor 4 sebenarnya. Sabar. Kamu sebagai fresh grad, kamu tuh nggak punya pengalaman gitu. Oke lah, misal kamu bilang, oh tapi kan gue intern, ya itu intern gitu. Beda sama full time, sama kerjaan full time gitu. Pressure-nya beda gitu kan. Kalau intern lu salah ya alasannya bisa bilang jadi intern gitu. Kalau kamu full time ya susah kan kalau untuk bilang kamu bukan intern gitu kan. Jadi sabar, kemudian heads down, put in the work, belajar terus gitu. Dan terimalah fakta bahwasanya kamu tuh ya emang belum ada pengalaman gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kan emang kerjaan tugasnya adalah cari pengalaman. Jadi yaitu top 5 things secara non technical gitu. Kemudian top 2 things teknikalnya. Yang pertama adalah develop technical skills related to the role. Jadi kalau misalnya kamu pengen jadi data analis, ya belajar data. Kalau misalnya mau belajar, kalau pengen jadi product manager, belajar produk. Belajarlah semuanya. Jadi jangan sampai nggak ngapa-ngapain sama kuliah. Yang kedua adalah build a portfolio. Jadi tunjukin, showcase kamu pernah ngapain aja di bidang itu. Nah, kalau aku contohnya, selama aku kuliah, aku coba bikin portfolio dalam yang nunjukin kemampuan data analisis aku gitu. Nah, aku yakin teman-teman tahu, ya mungkin nggak semua tahu sih. Biasanya kalau di dunia data orang tuh bikin portfolio pakai GitHub atau pakai Kaggle. Nah, menurutku itu tuh mainstream banget, sehingga aku bikin dalam bentuk yang beda. Aku bikin dalam bentuk video konten di Instagram. Teman-teman bisa cek. Jadi aku bikin analisis soal itu yang pertama impact-nya COVID terhadap kualitas udara gitu. Kemudian yang kedua aku bikin impact seorang Vincent Cewandi, dia senior aku. Itu jadi aku sempat jadi LO di Himatika, kemudian hadiah aku buat wisudawan aku adalah aku bikin video analisis kayak gitu. Yang simpel-simpel gitu aja. Kemudian juga aku pernah ikut lomba selama kuliah, aku ikut Akavidia. Jadi ini digelar sama HMIF, sama Informatika. Jadi teman-teman kalau misalnya yang tertarik data, ntar ini udah buka boleh ikut aja. Yang kedua aku juga ikut NDSC, National Data Science Challenge, gitu kan. Kemudian kita ke yang selanjutnya, yang terakhir, bukan terakhir sih. Kita masuk ke selanjutnya, tips and tricks dan do's and don'ts, teman-teman. Kira-kira apa sih tips dan tricks yang bisa aku kasih dan apa yang perlu kamu lakukan dan jangan kamu lakukan kalau misalnya startup gitu. Yang pertama tips and tricks. Yang pertama aku bisa bilang adalah be different. Jadi beda. Menurutku 4 tahun kamu kuliah, tujuan salah satunya adalah untuk nemuin apa yang bikin kamu beda sama orang lain. Gitu. Yang aku lakukan apa? Ya tadi saat semua orang di bidang data bikin portofolio pakai GitHub, pakai Kaggle, aku pakai video konten Instagram. Jadi beda. Dan milikilah attitude yang beda gitu. Maksudku, kalau misalnya bikin CV atau misalnya wawancara, akan ada jawaban template kan. Gitu, kayak jawaban-jawaban template untuk pertanyaan wawancara, aku rasa semua orang juga tahu. Gitu. Bukan cuma kamu doang. Nah, gimana caranya untuk kamu bisa ada competitive edge dibanding yang lain, jadi lebih beda. Nah, apa yang bikin kamu beda? Aku nggak bisa jawab. Itu harus mesti kamu yang nemuin sendiri. Gitu. Yang kedua adalah thread your CV carefully. Bikin CV-nya nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Masuk ke sembarangan gimana? Jadi kalau misalnya memang kamu mau di bidang data, ya tunjukin kamu di CV-nya kamu adalah orang yang tertarik sama data. Jangan kamu pengen data, cuma di CV kamu taruh desain, kamu taruh fotografi misalnya, kan nggak nyambung ya, gitu kan? Jadi bikin CV-nya yang hati-hati, dan kamu bisa Google kok gimana cara bikin CV yang bagus. Ada banyak caranya. Kalau misalnya kamu mau nanya aku atau tanya senior kamu, boleh juga, silakan chat aja gitu. Yang ketiga, build your connections. Kalau boleh jujur, aku daftar di Tokopedia itu juga sebenarnya aku nggak apply langsung gitu. Aku di refer sama kakak tingkat aku.
sampai sangka kan, maksudku, gimana ya, waktu aku kenalan sama dia kan aku nggak tahu dia kerja di Tokopedia. Tapi toh kita kenal baik, kita sering main bareng, kerja bareng, akhirnya saat dia punya opportunity dia inget aku gitu. Kayak, "Oh, Aldo bisa data analis," gitu kan. Akhirnya tawarin ke aku. Jadi build your connections, eee, bangun koneksinya, tentu jangan gimana ya, "Oh, gue mau koneksi sama dia biar gue bisa dapet kerja," enggak. Bangun koneksinya ya, maksudku cari temen yang baik, bikin koneksi yang bertahan lama gitu. Ya menurutku semenjak pandemi juga kita kurang temen nggak sih? Gitu kan. Jadi silakan bikin teman sebanyak-banyaknya. Yang keempat, assert social media presence. Ini penting menurutku. Sekarang kan banyak yang pakai apa sih LinkedIn ya gitu, Instagram segala macam. Nah menurutku itu perlu dimanfaatin. Karena HR, recruiter tahu kamu bisa apa, sekarang kan nggak mungkin langsung nanya kamu ya. Mereka pasti nge-stalk LinkedIn kamu dulu, atau mereka nge-stalk portofolio kamu dulu pakai Instagram gitu. Jadi misalnya kalau kamu lihat ada teman kamu yang I'm proud to announce that apa segala macam, ya jangan dimarahin. Itu memang ada tujuannya gitu. Itu untuk recruiter tahu bahwasannya dia sekarang lagi gini dan dia bisa di bidang ini gitu. Gitu. Jadi mulai dari simpel-simpel aja. Yang terakhir menurutku yang paling penting adalah be kind and help others. Teman-teman, eee, nyiapin karir itu menurutku nggak lepas dari kamu jadi manusia gitu. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan kamu, ya bantuin. Kalau misalnya kamu merasa, "Oh, tapi kan gue nggak terlalu bisa," justru dengan lu ngajarin sesuatu, lu makin bisa gitu. Misalnya ada orang yang mau belajar data, ya ajarin lah. Ada orang yang mau belajar tentang produk, ya ajarin. Kalau misalnya kamu memang sedikit lebih tahu, nggak apa, nggak masalah. Ini tips and tricks. Kemudian kita ke do's and don'ts, yang menurutku penting juga. Do's-nya adalah apply actively, jadi dimana kamu apply kerjaannya nanti tuh harus secara aktif. Jangan cuma kamu apply 1, 2, terus diam gitu, nggak ngapa-ngapain. Udah apply banyak-banyak dulu. Yang kedua, talk with your seniors, colleagues, and juniors. Jadi ajak ngobrol ke orang sebanyak-banyaknya. Karena menurutku pembelajaran yang aku terima sampai hari ini itu aku bukan terima dari course, tapi aku dari ngobrol sama cutting aku, ngobrol sama teman seangkatan, bahkan ngobrol sama adik tingkat aku gitu. Di Matika banyak yang aku ajak ngobrol, ada Bel, ada Theo, banyak banget yang aku belajar dari mereka. Yang ketiga, consulting work on your craft, belajar teman-teman. Jadi saat kamu lulus, bahkan sebelum kamu lulus gitu, saat kamu kuliah, saat kamu ntar udah lulus, langsung belajar. Kayak maksudnya constantly belajar. Jangan kamu berhenti belajar gitu. Jangan merasa puas kayak, oh gue udah jago kok. Enggak. Di luar sana masih banyak orang yang lebih jago dari kamu. Jadi kamu mesti stay, gimana ya? Stay on alert mungkin bahasanya. Harus tetap terus belajar. Yang keempat paling penting menurutku, ini nggak boleh kelupaan, finish your studies. Excel at it if possible. Kamu nggak bisa kerja kalau misalnya kamu belum selesai kuliah, teman-teman. Tujuan kamu kuliah adalah untuk belajar, bukan buat kerja. Karena sekarang aku sering lihat ya, oh, anak tingkat 2, tingkat 3 udah intern, ya kalau misalnya bisa bagi tugas ya silakan gitu. Cuman aku pribadi nggak rekomen sebenarnya. Karena ada waktunya kok untuk kamu nanti kerja gitu. Dan nggak sekarang. Sekarang ya udah kuliah aja dulu gitu. Gitu ya. Yang kedua, don'ts-nya. Jangan ngapain. Ini yang pertama yang aku rasain. Jangan kamu FOMO sama teman-teman kamu. FOMO ya, fear of missing out. Jadi kalau misalnya teman kamu ada yang let's say menang lomba atau misalnya udah kerja duluan atau udah intern duluan, ya udah, bukan hanya karena dia berhasil bukan berarti kamu gagal gitu. Pede aja. Semua orang punya waktunya masing-masing kok. Yang pertama itu. Yang kedua, kamu jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Tentu jangan FOMO, tentu kamu selesaiin kuliah, cuman jangan ngapa-ngapain juga. Kalau kamu pengen kejar data, ya belajar data. Kamu pengen belajar produk, belajar produk. Pengen kejar di sales, kejar sales gitu. Yang ketiga, jangan kamu nyerah atau bahkan nggak nyoba sama sekali. Yang namanya ditolak kerjaan, yang namanya kalah itu udah pasti kok. Itu konstan itu, sudah pasti terjadi. Yang ngebedain kamu sama orang-orang lainnya adalah kamu nyerah nggak gitu. Aku juga di Tokopedia, di OVO, di Pinhome itu nggak sekali langsung dapat kok gitu. Itu puluhan kali ditolak dulu semuanya gitu. Aku di Pinhome, sebelum Pinhome aku apply 12 kali, aku ngitung kok. Ditolak dulu baru dapat Pinhome. Di OVO aku daftar di OVO 5 kali sebelum akhirnya diterima gitu kan. Ya udah, jadi habisin jatah gagal kamu. Cuma jangan sampai kamu nyerah, jangan sampai kamu nggak coba sama sekali. Yang terakhir, jangan juga kamu apply secara random. Bedain, kamu apply untuk berbagai role berbeda, sama kamu apply secara random. Kalau kamu apply secara random itu kayak ya udah yang penting dapat gitu, jangan. Kalau kamu apply untuk role berbeda nggak masalah. Misalnya kamu mau coba data, kamu mau coba produk, ya is okay. Gitu.
cobain aja. Oke, jadi ini do's and don'ts-nya. Nah, aku pengen coba do the extra mile untuk bagian yang do's, finish your studies. Pasti ada banyak mikir, sebenarnya IP ngaruh nggak sih? Nah, teman-teman, aku mau coba bilang, eh, HR tuh nggak bakal ngejudge kamu bisa atau enggak di role yang kamu apply berdasarkan IP kamu. Enggak, mereka nggak gitu. Tapi, untuk kamu punya IP jelek pun sebenarnya nggak kelihatan bagus kan. Gitu. Jadi, ketimbang daripada kamu kayak, oh ya udahlah, IP nggak dilihat juga, gue fokus ke belajar aja, jangan gitu ya. Kalau bisa bagusin aja gitu. Bagusnya segimana? Ya udah kita sepakati aja. 3,5 ke atas bagus ya. Gitu. Ya kalau bisa kejar aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mikir, oh tapi IP aku sekarang jelek Kak Aldo, nggak masalah. Ini IP aku dulu. Jelek ya? Kurang jelek gimana coba tuh? Semester 1 kan nyampe 3, semester di tahun 2019 semester 1 aku 2,5 IP aku. Tapi nggak masalah kok, bisa. Dikejar aja. Bisa kok. Yang penting jangan nyerah, jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Kok aku berhasil kok. Naik 3,6, 3,8, semester akhir 4. Bisa. Jadi jangan nyerah ya. Gitu. Oke, sekarang yang terakhir, gimana caranya kamu adapting diri kamu di sebuah startup? Aku bagi ke 4 bagian. Yang pertama adalah be proactive. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, tanya. Kamu nggak tahu, tanya. Cuman aku mau coba extra mile, sebenarnya kalau kamu nggak ngerti, jangan langsung tanya. Kalau kamu nggak ngerti, coba cari tahu dulu. Kamu akan kaget seberapa banyak informasi yang Google bisa sediakan untuk kamu kalau kamu nyari dengan benar. Gitu. Jadi, kalau kamu misalnya udah nyari, kamu udah Google, kamu udah coba cari dokumentasi di kantornya, dan emang nggak ada, silahkan tanya. Jangan sampai kamu nungguin mereka datengin kamu, karena nggak akan terjadi. Mereka nggak akan tahu kamu butuh bantuan kalau misalnya kamu nggak nanya. Yang pertama itu. Yang kedua, know your limits. Meskipun kamu bekerja untuk masa depan, misalnya duta nih, duta kerja untuk masa depan duta gitu. Nggak akan ada masa depan duta kalau dutanya nggak ada. Oke? Jadi, know your limits. Kalau misalnya menurut kamu udah capek, istirahat. Kalau misalnya kamu sakit, ya jangan kerja gitu. Karena menurutku, ya ini penting banget gitu. Untuk kamu kerja tahu batas gitu kan. Nggak masalah kok. Kamu istirahat sehari nggak bakal setertinggal itu kok. Gitu. Yang ketiga, if possible, do the extra mile. Ini nyambung sama yang aku bilang, jadilah orang yang beda. Di saat semua orang bikin sesuai apa yang diminta, cobalah kalau kamu bisa extra mile. Bikin sesuatu yang lebih. Jadi karena bedanya, oh, duta bikin hal yang beda. Gitu. Dan yang terakhir adalah belajar, belajar, dan belajar. Meskipun kamu sudah kerja nanti, bukan artinya kamu berhenti belajar. Belajar tuh nggak ada habisnya. Jadi serap ilmu sebanyak-banyaknya, serap pembelajaran sebanyak-banyaknya, kerja yang baik, dan gimana ya, fokusnya sama self development gitu. Kalau misalnya gimana ya, kerjaan aku juga nggak bisa jamin gitu, data analis nanti bakal ada, mungkin 10-15 tahun lagi aku nggak tahu. Cuman aku fokusnya sekarang adalah ya udah fokus kumpulin ilmu pembelajaran sebanyak-banyaknya aja gitu. Percayalah ilmu tuh kalau kata orang tua aku tuh kekal gitu. Jadi ya silakan pupuk ilmu sebanyak-banyaknya gitu kan. Mungkin untuk menutup materi aku, untuk menutup pemaparan aku, ini sebuah quotes gitu mungkin ya. Yang aku suka bilang waktu aku di Himatika, waktu aku lagi jadi kepala bidang R&D gitu. Apa sih bahasa Indonesia aku lupa. R&D lah pokoknya. Aku selalu bilang ke tim aku, it always seems impossible until it's done. Selalu kelihatan mustahil sampai benar kamu kerjain. Kalau gagal sekali, coba lagi. Kalau gagal 2 kali, coba lagi. Kalau gagal 3 kali, coba lagi. Sampai domba jadi singa, coba lagi. Jadi jangan pernah berhenti coba, teman-teman. Oke? Oke, itu mungkin menutup pemaparanku. Ya, aku pengen ngajak teman-teman gitu, nah it's your turn gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk kerja sebagai data analytics di Tokopedia, nanti udah lulus, ya bisa ke link ini, bisa langsung apply aja. Tokopedia lagi buka lowongan. Kalau misalnya teman-teman merasa you're up for the job, silahkan dicoba. Tapi untuk yang role-role lain selain data, aku nggak bisa share karena aku juga nggak punya linknya. Cuma kalau misalnya mau ngobrol lebih lanjut tentang itu, boleh langsung chat aku aja. Gitu. Oke, thank you. Kalau misalnya mau tertarik sama Tokopedia, bisa ke link itu. Ya, feel free to connect with me. Ada LinkedIn aku, yaitu email aku, dan itu Instagram aku yang ketiga. Jadi feel free to connect. Kalau misalnya mau nanya apa-apa, butuh apa-apa, langsung berkabar aja. Aku juga udah ninggalin kontak di Himatika kan ya. Jadi kalau anak-anak Himatika mau nanya aku, tanya aja langsung gitu. Aku udah ninggalin kok. Banyak kan yang udah nanya aku. Jadi ya, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Thank you.
Oke, Thank you, Duta. thank you Kak Aldo untuk sharingnya. Wow, sedikit species ya. Bukan sedikit lagi sih, sangat species, terutama di bagian-bagian yang aku catat gitu. Yang pertama DNA nih. DNA ini yang tentang DNA Tokopedia itu sebenarnya bukan cuma DNA Tokopedia, tapi DNA yang sebenarnya perlu dikembangkan gitu. Kita sebagai manusia, yang pertama harus fokus dulu nih ke consumer. Tapi consumer sini bisa kita ubah menjadi fokus kepada siapa gitu kita berfokus gitu. Terus yang kedua, growth mindset, learn like a student and teach like a teacher gitu. Jadi harus mau ngajar dan harus mau mendidik. Itu mendidik dan terdidik lah, itu satu tagline yang juga aku pakai kemana-mana gitu. Terus yang terakhir adalah make it happen and make it better. Jadi kalau udah bisa terjadi ya bisa lebih baik lagi sebenarnya gitu. Terus berikutnya tadi aku juga catat teman-teman. Kata Kak Aldo nih, buatlah koneksi gitu, sering-sering ngobrol. Nah, aku tekankan di sini tuh koneksi yang organik ya. Aku selalu nyebut koneksi yang organik, pertemanan yang organik, yang tanpa niat, tanpa apa, tapi akan membantu ke depannya gitu. Oh, thank you, Duta. Dan Tadi. ya, pertemanan yang aku selalu nyebut tuh, pertemanan yang organik, organik, organik. Dan terakhir proaktif teman-teman dalam hal apapun, harus nanya, harus mau nyari tahu, harus mau segalanya. Oke, thank you banget Kak Aldo untuk sharingnya. Nah, selanjutnya aku mau ingetin teman-teman semua nih, yang mau bertanya-tanya ke Kak Aldo atau nanti ke Kak Bata, bisa ada di kolom chat, udah ada temen aku yang ngirimin link Slido, jadi boleh banget langsung dilihat aja Slido-nya, lalu tulis pertanyaan kamu, dan jika kamu ada tertarik ke pertanyaan lain, boleh di like pertanyaannya biar bisa di-upload terus. Oke, nah selanjutnya ini aku pengen, tadi udah di sisi startup ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman yang awalnya pengen kerja di enterprise besar gitu, udah tergoyang-goyang, wah pengen startup juga gitu. Nah, sekarang kita dengar dari sisi enterprise teman-teman, siapa tahu membuat teman-teman lebih tergonjang-ganjing lagi mau kerja di mana gitu. Jadi langsung aja, mungkin aku pengen manggil salah satu pembicara kita yang selanjutnya, yaitu Kak Bata. Oke. Nah, Kak Bata ini merupakan uh, salah satu di bidang resiko ya, resiko bisnis, bisnis risk, market risk ya, kurang maaf, di market risk di suatu bank terbesar di Indonesia, bank swasta terbesar di Indonesia yang katanya tuh satpamnya ramah-ramah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, Kak Bata ini dari BCA teman-teman. Oke, Kak Bata, apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya? Oke, aku baik juga, Kak. Aduh, internet aku jelek lagi. Oke, oke. Nah, mungkin Kak Bata bisa langsung aja memaparkan materinya. Tadi udah aku kenalin juga. Kak Bata, waktu dan tempat aku persilahkan sekarang. Thank you, Duta. Saya share screen juga karena saya juga bikin sedikit bahan. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan Himatika maupun teman-teman dari ITB, Unpad, UI, juga UGM, UB. Kemudian saya juga lihat ada rekan-rekan dari Undip ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih ke pihak Himatika yang atas kesempatan untuk bercerita ya, lebih tepatnya di siang hari ini. Terima kasih juga ke Aldo yang udah cerita mengenai perspektif dia dari bekerja persisnya di startup. Ya, tentunya saya juga punya cerita sendiri, tapi dari sisi enterprise, persisnya dari perusahaan yang sudah relatif besar. Nah, tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Stefan Batara Panggabean, biasa dipanggil Stefan, tapi kalau di kuliah sama rekan-rekan yang seangkatan, biasa dipanggilnya Bata. Saya sebelumnya dari Matematika ITB juga, persisnya saya masuk di 2016 dan lulus di 2020. Dan selama masa saya di kuliah, saya menerbitkan satu artikel ilmiah, namanya Key Determinants of Indonesia's Banks Financial Performance. Dan selain itu sempat magang juga di Departemen Statistik Bank Indonesia dari akhir 2018 sampai awal 2019. Di Departemen Statistik ini saya sempat mengerjakan proyek mengenai kayak interaksi bank seperti apa berdasarkan data yang ada. Dan setelah lulus ya, saya kemudian baru bekerja sebagai staf manajemen risiko di Bank Sentral Asia, BCA. So, jadi, ada pernah nonton video di kiri atas nggak?
Kalau ada yang udah pernah, bisa raise hand aja. Yang ngefans sama Tulus, termasuk saya, pasti tahu bahwa kayak dia belakangan ada kolaborasi sama organisasi tertentu. Iklannya 7 menit di YouTube, bisa dibilang sebetulnya satu-satunya iklan yang nggak pernah saya skip, yang nggak pernah lagi yang nggak saya skip, karena emang isinya bagus banget. Dan selain itu, organisasi satu ini gencar promosi produk yang namanya Blue di era digital banking sekarang. Of course, nama organisasi tersebut adalah BCA. Dengan slogannya itu senantiasa di sisi Anda. Tapi kayak sebelum kita bahas selanjutnya mengenai BCA, I would like to take a step back, bahas sedikit mengenai persisnya bank itu apa yang bank lakukan secara umum aja. Nah, fungsi bank yang paling utama, so to say, adalah intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan maksudnya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mungkin memiliki duit yang dapat ditabung atau ditanamkan di suatu tempat tertentu, dan kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman. That's the very essence of what makes a bank bank. Nah, aktivitas bank secara itu bisa diderive sebagai, kalau secara eksternal menawarkan likuiditas dalam bentuk kredit, kan, menyalurkannya dalam bentuk pinjaman ya, dan menawarkan jasa sarana pembayaran. Secara internal, bank ada tanggung jawab untuk mengelola risiko. Nah, ini risiko nih, seperti yang pertama likuiditas, kredit, operasional, dan kemudian pasar. Pasar maksudnya fluktuasi, perubahan di harga atau kurs dan sebagainya. Bagi mungkin orang-orang yang suka main forex. Nah, BCA saat bekerja ya memiliki tujuan apa? Visinya tuh kalau mau dipersingkat, dijelaskan esensi paling pentingnya adalah untuk menjadi bank utama pilihan masyarakat dan juga berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, kemudian kayak bank pilihan utama andalan ini yang kemudian menjadi alasan kenapa dia benar-benar fokus kepada masyarakat atau lebih tepatnya customer-nya. Dan untuk memenuhi visi itu, BCA kemudian merumuskan tiga misi. Membangun institusi yang unggul di penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan ya bagi nasabah. Yang kedua, memahami kebutuhannya nasabah sesuai dengan visinya lagi, memberikan layanan yang dalam bentuk finansial ya, yang sesuai. Dan ketiga, meningkatkan nilai franchise stakeholder BCA. Stakeholder maksudnya adalah semua pihak yang terlibat yang memiliki kepentingan terkait dengan BCA. Untuk kemudian melaksanakan misinya ya, kan misi ini kan ditujukan untuk melaksanakan visi, budaya kerja kayak untuk melaksanakan misinya. Semua hal yang dikerjakan oleh BCA itu ada, yang saya rasakan setidaknya ya, itu berbasis kepada 4 core value yang dirumuskan. Yang pertama, customer focus. Yang kedua, integritas. Ketiga, kerjasama. Dan keempat, continuous pursuit of excellence. Customer focus ya artinya adalah untuk berfokus kepada nasabah. Apapun layanan yang ada, fasilitas yang ada, itu ditujukan untuk keperluan nasabah, karena nasabah yang ingin. Dan integritas ya merujuk kepada benar-benar transparan, terbuka dalam apapun yang dikerjakan. Dan dengan demikian memiliki trust dari nasabah dan juga sesama orang yang bekerja untuk BCA. Karena saya percaya bahwa untuk menjalankan satu bisnis apapun actually, hal yang mungkin paling penting adalah trust. Jika trust itu kemudian pecah, trust itu tidak bisa dibalikkan. Nah, kemudian kerjasama ya harusnya kita semua sudah tahu ya. Maksudnya adalah kita memenuhi tujuan tertentu
in this case tertujuannya BCA, yang dipenuhi melalui semua orang yang bekerja itu saling berinteraksi, saling semua masing-masing orang dengan kebisaannya, keunggulannya, kemampuannya, saling berkontribusi untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah dan menciptakan layanan yang paling terbaik lah untuk nasabah, dan tentunya dengan added value. Yang keempat dan yang terakhir adalah continuous pursuit of excellence. Continuous pursuit of excellence ini maksudnya, kalau di sini kan saya bilangnya usaha kelanjutan mencapai yang terbaik. Namun sebetulnya bagi saya sendiri, continuous pursuit of excellence adalah terus berproses untuk mencapai tingkat kepahaman yang lebih tinggi mengenai cara, in this case BCA bekerja, why it does what it does, lebih memahami, menginternalisasinya, dan kemudian bisa ditranslasikan dalam bentuk pekerjaan yang lebih optimal. Jadi maksudnya adalah saya belajar terus agar saya bisa bekerja dengan lebih baik, memberikan output yang lebih baik, bukan untuk diri saya sendiri, melainkan untuk BCA juga, which is in my opinion one very important, not just as a worker but as a person in general. Nah, setelah membahas mengenai core value yang menjadikan BCA dan kemudian visi misinya, bentuknya BCA tuh sebetulnya seperti ini. Organisasi ini adalah BCA. Yang paling tinggi, let's go through this shortly. Yang paling pertama, General Meeting of Shareholders, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, Rapat Umum Pemegang Saham ini memang memiliki posisi yang paling tinggi karena secara hierarkis, kayak mereka yang menentukan kemudian keputusan apa secara umum yang mesti dilakukan oleh BCA. Dan di bawahnya baru ada direktur dan komisioner. Direktur adalah direktur tentunya, board of directors, adalah yang menjalankan fungsi-fungsi manajerial paling tinggi di BCA atau di perusahaan enterprise lain ya. Dan untuk semacam mengawasi dan berkoordinasi juga dengan directors adalah board of commissioners. Komisioner itu istilahnya kayak memberikan advice atau rekomendasi dalam tindakan yang dilakukan oleh BCA in this case. Dan dalam board of directors ini ada apa aja? Dalam board of directors itu sebetulnya ada presiden director, deputy president director, dan kemudian berbagai direktur. Presiden director ya sekarang Pak Yaya Setiatmaja ya. Dan kemudian deputy president director, seingat saya Pak Suwiknyo Budiman dan Pak Arman Hartono. Nah, di bawah deputy president director, kemudian baru ada direktur-direktur, ada corporate banking director, SME commercial banking director, human capital management director, ekivalennya HRD, network distribution, information technology, IT, transaction banking director, dan compliance and risk management director. Pay attention to that one. Finance and corporate planning director, credit legal director. Nah, yang compliance and risk management director ini kemudian membawahi compliance sama risk management ya, sesuai dengan namanya. Nah, yang risk management itu, yang ada panah dari bawah, itu tempat saya kerja sekarang. And overall cukup gede ya organisasinya, tetapi sebetulnya kan bagian yang kayak setengah atas itu bisa dibilang manajemen yang udah tinggi sebetulnya. Dalam kayak bagian yang risk management, ada apa aja sih kalau di BCA setidaknya? Ada namanya operational risk management, ORM, market risk management, dan kemudian ada credit risk management, enterprise risk management, business and continuity management. So, kalau mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham dengan termnya atau gimana, relax, akan saya jelaskan lebih lanjut.
I want to show you a sneak peek of the world of risk management, because so far, most of this knowledge, most of the more specific knowledge setidaknya ya, you won't really find in Google as someone new. Kalau udah kayak benar-benar kenal dengan istilah-istilahnya setidaknya, baru kemudian bisa kayak ketemu apa yang dimaksud kalau dari pengalaman saya sendiri. Nah, di market risk management itu ada dibagi jadi dua lagi, Biro Banking Book dan Trading Book dalam kasus BCA. Nah, maksudnya Banking Book, Trading Book itu gimana? Banking Book, Trading Book tuh kayak yang dipegang, kalau Banking Book tuh yang pokoknya di atas 6 bulan lah yang dipegang sesuatu, I'll explain. Sedangkan kalau yang Trading Book, yang dipegang ini di bawah 6 bulan. Nah, saya tuh termasuk di yang Market Risk Management Biro Trading Book. Dan special note ya, Enterprise Risk Management, kan namanya enterprise ya, enterprise kan kayak satu organisasi secara keseluruhan. Therefore, Enterprise Risk Management itu manajemen risiko, tapi dari keseluruhan bank, kayak dilihat secara helicopter view gitu, big picture. Kemudian kalau Business and Continuity Management, itu lebih ke arah kayak mitigasi interupsi atau disrupsi yang terjadi. Seperti misalnya kalau ada gempa, atau kemudian ada kerusakan data, atau server, apa yang mesti dilakukan? Business and Continuity Management ini berperan untuk merancang protokol, merancang sistem, untuk kemudian kayak memitigasi itu, disrupsi itu agar nggak mengganggu operasional BCA. I did say I would explain, and here it is. Sedikit mengenai risiko dan manajemen risiko ya. Nah, apa itu risiko? Risiko definisi paling umumnya ya, atau setidaknya yang disetujui di dalam sektor perbankan dan sektor keuangan secara umum, potensi kerugian akibat peristiwa tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan. So keep that in mind, kerugian tidak sesuai dengan keinginan. Sebetulnya kalau tidak sesuai dengan keinginan saja, itu sudah termasuk risiko. Dan ini definisinya saya ambil dari peraturan OJK. Peraturan mana persisnya kurang ingat tapi. Nah, kemudian apa aja sih jenis risiko menurut perbankan ya setidaknya ya. OJK memberi definisi lagi, pembagian lagi. 1, operasional. 2, kredit. 3, pasar. 4, likuiditas. 5, kepatuhan. 6 itu hukum. 7 itu reputasi. 8 itu strategic. Nah, definisinya atau enggak kayak sedikit summary masing-masing tuh kayak gimana? Kalau operasional, risiko operasional tuh risiko yang mungkin timbul dari operasional yang ada. Misalkan kalau ada human error, atau kemudian protokolnya ternyata ada kesalahan yang kemudian mesti diperbaiki, itu yang tergolong ke dalam risiko operasional. Kalau risiko kredit itu apa? Risiko kredit itu lebih menyangkut ke gagal bayar, pinjaman gagal bayar. Kalau mungkin teman-teman ada yang paham atau pernah dengar dengan istilah non-performing loan, NPL. Nah, itu artinya non-performing loan yang kemudian tidak dibayar melalui batas waktu tertentu, deadline tertentu lah. Nah, kalau pasar intinya mengenai fluktuasi atau perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Misalnya kayak saham, obligasi, reksadana, mungkin teman-teman udah ada yang main. Nah, kemudian kepatuhan adalah, kalau risiko kepatuhan, ya misalnya protokol udah di-set, peraturan udah di-set, kemudian kan mesti dipastikan bahwa masing-masing tenaga ya, itu mengikuti yang udah ada, karena yang ada tentunya didesain untuk keberjalanan organisasi dan kemudian mencapai tujuan organisasinya. Hukum, tentunya operasi apapun yang dijalankan tidak boleh melanggar hukum yang udah berlaku, dan
di BCA misalnya itu ada divisi khusus yang mengenai legalitas, legal saja. Reputasi ya siapa sih yang nggak mau, siapa sih yang mau kayak mendapat reputasi yang buruk. Kalau yang 8 strategik ini lebih ke arah manajemen, kayak apa keputusan yang mereka ambil, dan kemudian apakah keputusan ini mungkin menimbulkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. So what is market risk? Karena saya kerja di sini ya, di market risk dari BCA. So definisinya risiko pasar, again saya ambil ini dari OJK, itu kerugian tapi disebabkan dari pergerakan harga pasar. Nah, untuk menghitung kayak risiko pasar ini tuh gimana caranya? Mungkin ada yang bertanya. Kebanyakan financial firm itu akan menggunakan metrik yang namanya VAR. VAR itu value at risk. Jadi pergerakannya dikuantifikasi ke dalam satu metrik tertentu, dan VAR value at risk ini tuh artinya kerugian maksimal dari satu aset, bisa saham, bisa portfolio secara umum, dalam waktu tertentu, most of the time. Karena kayak definisinya sebenarnya cukup ribet, kayak ada, kalau mungkin bagi teman-teman yang mat, ada confidence level dan sebagainya, kemudian ada konsep di dalam perbankan yang namanya holding period. Pokoknya suatu kerugian maksimal, suatu aset dalam waktu tertentu, most of the time. Itu aja yang perlu diingat. Kemudian kayak apa hubungannya market risk sama kerjaan sekarang? Mungkin anak-anak mat bertanya juga ya, kayak emang kalau saya lulus dari mat, emang apakah bisa masuk ke dunia manajemen risiko, khususnya market risk? Bukan apakah terlalu beda atau gimana. Saya juga awalnya ada sedikit concern mengenai itu, namun ternyata mat itu banyak sekali bisa dipakai dalam keseharian market risk, ataupun mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam manajemen risiko, terkhususnya market risk ya. Ini saya kasih 3 contoh, tapi 3 contoh ini berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan selama saya bekerja di BCA. Nah, pertama bootstrapping dari yield curve. Yield curve itu apa? Yield curve itu dalam bank itu punya transaksi-transaksi kan. Dan transaksi-transaksi ini kemudian kayak perlu diberi valuasi untuk kemudian menentukan kayak profit loss-nya itu berapa, kerugiannya berapa, atau keuntungannya berapa. Nah, untuk menghitung kerugiannya, karena transaksi itu sebetulnya cukup ribet, kemudian digunakan yield curve. Nah, untuk kayak memastikan ya, memastikan bahwa benar, karena namanya organisasi gede itu perlu ngevalidasi semua perubahan yang terjadi. Validasi dari yield curve ini, dan kemudian isinya semua detailnya down to the last comma, itu ternyata tuh bisa menggunakan optimisasi sama interpolasi linear. Interpolasi linear, saya yakin pasti teman-teman udah pada tahu. Dan kalau optimisasi, maksudnya kayak gimana? Kayak misalnya teman-teman tahu nggak mengenai algoritma di Excel yang namanya goal seek. Nah, goal seek ini itu ternyata bisa goal seek ini sebenarnya kayak gini. Ada fungsi tertentu, dan kemudian kita tahu kita mau ngejar nilai apa. Kayak misalnya kayak AX kuadrat plus BX plus C. Teman-teman pasti sering tuh ketemu kan. Nah, untuk mencari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, mencari X-nya yang membuat persamaan itu bernilai 0, goal seek itu seperti itu. X-nya itu mesti diberapain biar AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kemudian prosedur yang digunakan untuk goal seek itu kayak gimana? Kalau itu
kalau teman-teman yang udah pernah ambil misalnya kayak matematika numerik saat zaman saya sama Bu Lena tuh, ternyata tuh bisa menggunakan yang namanya bisection method untuk mencari basically kayak mencari akar. Nah, tapi kemudian fungsi yang dicari akarnya untuk bootstrapping dari yield curve ini kayak it's not simple. Cukup ribet persamaannya, tapi ternyata bisa menggunakan optimisasi. Nah, yang kedua yang saya ketemu selama bekerja di market risk-nya BCA, ada produk yang namanya option. Produk option mungkin bagi teman-teman yang mau tertarik masuk dunia ini, produk option tuh intinya saya janjian sama bank. Misalnya saya mau beli kursnya di harga X. Kalau kemudian di tanggal tertentu kayak harganya itu X lebih besar daripada X untuk kurs apa, saya tetap belinya di harga X. Jenis kayak gitu. Nah, valuasi produk option juga sebetulnya cukup ribet, namun mungkin teman-teman yang sudah pernah mengambil financial math, mata keuangan yang relevan mungkin akan lebih kenal. Nah, untuk produk option ini ternyata ada yang menggunakan volatility surface. Volatility surface itu seperti apa? Volatility surface itu kayak kurvanya kayak bentuk kayak senyuman. Nah, sumbu XY-nya tuh persisnya adalah strike price dan volatility. Karena dua satuan ini tuh penting untuk option. Untuk melakukan konstruksi volatility surface ini, itu ngambil data pasar. Tapi data pasarnya itu cuma ada kayak titik kayak bagian atas senyumannya, sama kemudian kayak bagian bawah senyumannya. Kayak kemudian untuk menyambung semuanya ini, itu dibutuhkan interpolasi, tapi interpolasinya nggak bisa linear. Yang digunakan adalah interpolasi, in my case, interpolasi cubic spline. Mungkin teman-teman bisa cari yang itu. Nah, cubic spline itu, komputasinya kan membutuhkan pengetahuan matematika yang cukup banyak mengenai persamaan diferensial, dan kemudian aljabar linier. Dan yang terakhir, kayak pemodelan distribusi untuk menghitung value at risk yang tadi saya sempat sebut tuh ya, itu menggunakan statistik. Dan satu extension tertentu dari ngitung VAR yang namanya expected shortfall itu juga menggunakan statistik. Mau tahu nggak persisnya apa expected shortfall? Dari satu distribusi, misalnya kan VAR tadi kan kita dikasih taunya kayak kalau ada grafik gini, kalau ada grafik distribusi, kan VAR itu kan kayak most of the time, kayak 95% of the time gitu, atau 99% of the time, ruginya maksimalnya seberapa. Tapi kalau kayak 1% atau 5% itu yang terjadi, kita bisa expect kerugiannya seberapa. Itu yang dinamakan expected shortfall. Ekspektasi dari daerah 1% itu, or the 5%. Dan itu kan menggunakan statistik, kalau teman-teman sudah belajar. Nah, so what do I do? Apa responsibility saya? Dan kemudian apa responsibility orang yang berkutat di dalam dunia manajemen risiko? Pertama, perlu dilakukan yang namanya identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Kayak identifikasi isunya, apa isunya persisnya. Setelah ditentukan isunya apa persisnya yang relevan setidaknya, baru kemudian dilakukan penentuan faktor-faktor risiko apa aja yang berpengaruh. Setelah ditentukan faktor risikonya, kalau bisa, risikonya dijadikan kuantitatif, satuan kuantitatifnya. Dalam kasus market risk, kuantifikasi risikonya dalam bentuk value at risk, expected shortfall. Nah, setelah dilihat risikonya ternyata segini, baru tentunya kan ya namanya manajemen risiko ya, risikonya kan bukan cuma diketahui, tapi juga harus diambil langkah biar risikonya lebih rendah, atau setidaknya bisa manageable, tolerable. Maka dibikin kebijakan
mitigasi risiko, atau risikonya ditransfer ke pihak di luar. Nah, kebijakannya dijalankan, dan setelah itu tentunya perlu dibikin evaluasi kayak feedback ya, mengenai apakah emang kebijakan ini kerja atau enggak, kalau kerja apa yang bisa diperbaiki, kalau nggak kerja apa yang mesti ditambah, dan proses ini berulang-ulang terus. Nah, setelah itu apa yang saya kerjakan relevan dengan itu? Pertama, saya memantau risiko pasar dari kegiatan perusahaan relevan. Dalam kasus ini saya memantau risiko pasar dari kegiatan BCA yang ada hubungannya sama pasar. Dan setelah itu, saya melaporkan risiko pasar tersebut dan kerugian atau keuntungan yang diambil dari BCA dari kegiatan perusahaannya secara harian. Sebetulnya karena ini data pasar dan data pasar itu bisa berfluktuasi cukup banyak, terutama dalam masa pandemi seperti ini, ada cukup banyak checkpoint dalam sehari untuk memonitor risiko pasar ini. Dan ketiga, untuk memvalidasi sistem manajemen risiko pasarnya, terutama karena manajemen risiko itu sebetulnya selalu berubah-ubah, dan ada tambahan-tambahan terus yang diciptakan untuk menghindari kejadian-kejadian yang sistem manajemen risikonya fail. Teman-teman tahu Lehman Brothers? Itu sebetulnya Lehman Brothers itu dalam menghitung risiko pasarnya itu ada ketentuan namanya Basel. Basel itu Basel yang dulu ya, zaman Lehman Brothers jatuh, itu mereka nggak bisa tuh menangkap risiko yang ada. Tetapi dengan perubahan-perubahan selanjutnya, kayak ini kan, kebijakan mitigasi risiko, Basel edisi kayak belakangan-belakangan ini, itu bisa menangkap risiko-risiko itu. Nah, kan kemudian kayak sistem manajemen risiko dan kebijakannya kan perlu diterapkan ke BCA. Dan ketika diterapkan ke BCA ini, peran saya adalah untuk ngepastiin bahwa emang bisa dijalankan dengan benar di dalam sistemnya. Dan itu pun juga akan membutuhkan pengetahuan mat sebetulnya. Nah, saya sudah memberi sedikit mengenai BCA, kemudian sedikit mengenai risiko dan manajemen risiko, terkhususnya untuk risiko yang saya tanganin ya. Namun apa yang perlu mungkin dipersiapkan? Saya akan berbagi dari segi saya sendiri saat saya lulus dari kuliah dan kemudian mencari kerja dan kemudian ketemu di BCA. Oke, saya membahas pertama dari hard and soft skills. Kalau dari soft skills, bagi saya yang paling penting adalah untuk selalu ingin belajar. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Aldo. Ingin belajar apapun keadaannya, itu bagi saya adalah hal yang paling penting. Karena hanya dengan cara itu kita bisa terus beradaptasi di dunia yang selalu berubah, selalu mengalami perubahan. Stay updated, never outdated, never obsolete. Dan yang kedua, itu critical thinking, untuk bisa mendekonstruksi apa yang ada di depan mata, melihat apakah ada yang mungkin bisa diperbaiki atau malah bermasalah, dan kemudian mengusulkan perbaikan berdasarkan itu. Dan sebagai makhluk sosial ya, dan juga sebagai orang yang bekerja dengan tim, tentunya untuk mencapai tujuan, bagi saya penting untuk kerjasama. Jadi untuk bisa benar-benar berkomunikasi dengan rekan tim, dengan atasan atau senior, itu perlu kerjasama yang baik. Nah, untuk bekerjasama dengan baik juga diperlukan social skill yang cukup, atau the better this, the better this. Nah, dan untuk melihat, misalnya udah ada sistem yang bekerja gitu,
what can I do to add value to it? Bagi saya kreativitas perannya di situ. Nah, tentunya kayak enterprise kan bukan cuma perbankan ya. Apa aja sih yang mungkin dibutuhkan? Tentunya akan berbalik ke pekerjaan yang dicari masing-masing ya. Tentunya bekal kemampuan akademis juga perlu dibawa, dan kalau mungkin mau ditambah lagi, mungkin bisa mengambil sertifikasi atau kursus, karena di zaman sekarang info tentunya sudah lebih banyak bisa dicari, dan ilmu-ilmu baru lebih mungkin bisa dipelajari. Misalnya kan situs seperti Coursera atau Udemy. In fact, kalau misalnya mau belajar machine learning kan sekarang sebetulnya udah ada course dari Andrew Ng di Coursera. Kemudian magang juga bagi saya hal yang cukup penting. Magang itu bagi saya penting karena saya bisa mendapat semacam sneak peek dari dunia yang mungkin saya mau masuki. Saya tertarik ke perbankan, tapi mungkin dari segi orang yang ngawasin, ya berarti saya bisa masuk ke OJK atau masuk ke Bank Indonesia, seperti yang saya lakukan saat di masa-masa kuliah. Dan kemudian baru dari situ kayak saya menemukan, oh ini menarik ya sebetulnya ya. Nah, untuk interview penting nih bagi saya. Pertama, do your homework. Kalau ngelamar ke perusahaan X, riset mengenai X. Misalnya saya melamar ke BCA, saya baca laporan tahunan BCA semuanya, dan kemudian saya lihat apa yang saya nggak kenal, saya cari di Google. Dan dari situ saya kemudian lebih mengerti dikit demi dikit mengenai apa yang perlu saya pelajari jika saya masuk. Dan bagi saya ini penting nih, persiapkan jawaban untuk pertanyaan. Persiapkan jawaban untuk pertanyaan yang misalnya kayak ABC ini, but keep in mind to always stay true to yourself. Kenapa memilih perusahaan ini? Apa yang bisa kamu kontribusi? Kemudian pertanyaan-pertanyaan mungkin dari interviewer kalau yang udah mulai spesifik atau masuk domain ya. Dan jangan lupa juga sebetulnya untuk tanya mengenai apa yang saya kerjakan sehari-hari, budaya kerjanya itu yang bisa saya expect itu apa ketika masuk. Juga apakah ada proyek besar yang perlu dikerjakan dalam waktu dekat. Karena kalau kalian masuk, teman-teman kan pasti akan membantu untuk mengerjakan itu. Tip 4 yang agak lebih spesifik, tapi ternyata ada. Pilih pakaian warna netral. Navy blue, hitam, abu-abu, warna yang lebih mute. Karena ternyata ada penelitian ya ternyata yang menemukan bahwa kalau warna tersebut itu lebih forceful, dan dengan demikian kemungkinan masuknya itu ada korelasinya. Kemungkinan masuknya kayak lebih tinggi berdasarkan penelitian tertentu. Kalau udah masuk, congratulations. Now what? Gimana cara untuk bisa berbaur dengan lingkungan yang baru ini misalnya? Bagi saya yang paling penting, crucial, selalu untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan. Basically cari teman dengan rekan tim. Dan kalau misalnya masih nggak paham dengan sesuatu, apapun yang dikerjakan, tanya aja. It's better to ask now than to ask later. Dan selalu untuk mencoba belajar apa yang dikerjakan, selalu dicatat catat di pikiran misalnya. Apa yang bisa saya ambil dari sini, biar ke depannya saya nggak bingung lagi, nggak perlu bertanya-tanya lagi. Karena dengan cara ini, dengan continuous feedback ini, kita bisa berkembang terus dalam apapun yang kita kerjakan. Cari teman, tentu. Karena dengan ngobrol dengan teman, baik dari tempat satu divisi maupun divisi lain, semua orang itu punya ilmu. Dan interaksi dengan orang lain untuk mendapatkan ilmu itu, saling belajar. That is what I think makes expanding our network so beautiful. Dan kalau bingung belajar yang baru-baru, selalu gunakan apa yang kita ketahui dulu sebagai basisnya. So,
what can we take away from this? Pertama, untuk memiliki tujuan. Tentu, kita kalau ada tujuan, kita akan tahu kita mau arahnya kemana, dan tujuannya sebaiknya juga berbasis kekuatan kamu atau minat ya. And don't follow the crowd. Jangan mengikuti teman, jangan FOMO ya. Mungkin seperti yang Aldo bilang, follow what you want. It's always the best choice. Yang kedua, ketika sudah memilih, selalu bertanggung jawab dan untuk mengikuti hasil dari keputusan itu dengan profesional. Dan kadang-kadang di dalam pekerjaan kayak mungkin ada situasi-situasi yang hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Gimana? Kayak saya ingin bisa berkontribusi lebih banyak sih sebetulnya di masalah ini, tapi saya belum bisa. That's fine. Semuanya butuh waktu, tetap belajar aja. Dan lama-kelamaan proses itu akan menuju teman-teman dan saya juga untuk menuju tingkat yang kita inginkan masa depannya. Dan yang keempat, khususnya bagi teman-teman yang mat ya, yang berhubungan erat dengan dunia mat, there is always a place for math. Mat itu sudah merasuki banyak sekali hal, dan dunia market risk, dunia perbankan itu tentunya bukan pengecualian seperti yang sudah saya tunjukkan. Sekian, terima kasih. Any questions? Kalau ada pertanyaan, mungkin terkait CV juga, atau pertanyaan terkait dunia manajemen risiko, atau khususnya mengenai market risk, saya ada LinkedIn, dan kemudian kalau mau menghubungi lewat email, di bawah ada email pribadi saya. Thank you. Oke, thank you Kak Bata untuk sharingnya. Waduh, jadi tadi di awal-awal nih teman-teman udah diceritain nih, kan aku di awal cerita kalau enterprise tuh sangat besar gitu skalanya, dan tadi juga di awal-awal Kak Bata udah maparin struktur diagram yang sangat besar, dan itu tuh mungkin baru eselon satunya, aja udah sebesar itu gitu, dan apalagi skalanya lebih besar, dan apa yang dijabarkan oleh Kak Bata juga menggambarkan sekali gitu. Mungkin teman-teman tadi yang udah tertarik di dunia startup, sekarang ketarik lagi ke dunia yang lain, terpontang-panting sama dunia yang berbeda gitu. Nah, supaya teman-teman nggak tambah bingung nih teman-teman, jadinya kemana ya? Startup atau enterprise gitu? Nah, sekarang aku mau langsung aja kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab nih bersama Kak Bata dan Kak Aldo, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman yang mungkin tadi belum dijawab, atau ada yang lebih pengen ditanya lebih spesifik lagi nih. Nah, mungkin boleh banget peserta yang lain yang belum ngisi pertanyaan, tapi ada pertanyaan, boleh aja di kolom chat udah ada linknya, link Slido-nya, boleh tanyain di situ, atau kalau udah ada pertanyaan yang relevan, boleh langsung aja di-upload supaya nanti bisa ditanyakan. Lalu, aku ingin, mungkin teman aku dari operator ada yang mau share screen Slido-nya, supaya bisa kita lihat bersama pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama nih, ada pertanyaan untuk Kak Aldo dulu. Untuk Kak Aldo, skill apa nih yang harus dimiliki untuk bisa berkarir, baik basic ataupun advance-nya? Oke, silakan Kak Aldo untuk jawaban. Oke, suara aku udah dengeran ya? Udah Kak. Oke. Skill yang apa sih harus dimiliki untuk bisa berkarir? SQL, itu udah pasti. Jadi, buat yang nggak tahu SQL apa, SQL itu adalah bahasa yang digunakan untuk narik data, istilahnya gitu. Nah, data ini bukan cuma buat data analis ya, pokoknya semua pekerjaan yang kerjaannya adalah ngobrol sama data, biasanya data analis, data scientist, data engineer, business intelligence, market analis, semuanya lah pokoknya yang ada datanya, itu menurutku paling penting SQL. Karena ya apa yang mau dianalisis, apa yang mau dibikin model, kalau datanya nggak ada. Nah, biar datanya ada, ditarik, nanti kan pakai SQL, gitulah kira-kira. Nah, aku juga ngerasain waktu kuliah, kalau ngelihat data tuh kayaknya paling penting R sama Python. Enggak ya, ternyata yang paling penting tuh SQL. Jadi R sama Python tuh menurut aku nggak bilang nggak kepake ya, kepake, cuma nanti. Karena gini, setelah aku sering jadi data analis, menurutku kalau bisa pakai SQL, bisa pakai Excel, nggak usah pakai R sama Python gitu. Atau pakai Excel, pakai SQL udah cukup. Dan kamu akan kaget untuk tahu sebenarnya SQL tuh menurutku tool yang sangat underrated gitu.
kepake banget teman-teman. Ketimbang terkadang bahkan on some cases gitu, Excel tuh berhasil menjelaskan data lebih baik daripada R Python, gitu menurutku. Jadi kalau misalnya kamu nanya skill apa saja ya, pertama sudah pasti SQL. Ya kalau untuk kamu bisa Python, bisa R, bisa Excel would be a good addition, gitu kan. Jadi itu dari technical skillsnya ya. Itu basic, iya basic skill maupun efeknya sama sih sebenarnya. Pokoknya 4 tadi lah, gitu. Kemudian ada data visualization tools, ya kita punya Tableau, kita punya Power BI, kita punya Google Data Studio. Yang mana aja, menurutku kalau data visualization tool tuh bisa dipelajarin on the go gitu kok. Aku juga belajar Tableau, belajar Google Data Studio on the go kok. Pas di kantor baru belajar gitu. Jadi itu tenang aja. Cuman yang menurutku paling penting, yang kamu nggak bisa itu SQL. Gitu. Ya sisanya tadi yang soft skill segala macam, ya itu yang tadi sesuai aku bilang pas di slide aja. Itu sih paling jawaban lain kira-kira. Oke, thank you Kaldo untuk jawaban. Jadi teman-teman, paling utama tuh kalau data dasarnya banget SQL ya. Jadi jangan langsung Python, R gitu. Enggak, kita belajar ngambilnya dulu aja. Baru nanti kedepannya di processing lebih jauh dengan R, Python atau segalanya. Nah, oke, selanjutnya nih pertanyaan kedua nih, top number 2. Apa nih suka duka dari tempat kerja masing-masing, terus work life balance-nya gimana nih? Apakah waduh tidak balance, waduh terlalu santai gitu? Nah, mungkin Kabata dulu deh, Kabata dulu. Jawabannya gimana Kabata? Thank you. Suka duka ya. Kalau suka banyak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang background-nya beda-beda sekali ya, karena saya di BCA di manajemen risiko itu ketemunya justru sama orang-orang yang bukan mat ya, kebanyakan bisnis dan sebagainya. Cuma dari situ tuh saya senang karena saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kan tadi kan saya juga udah sempat bilang ya di presentasinya, di penjelasan saya, bagi saya tuh social skills tuh lebih ke arah mencari ilmu, bertukar ilmu dengan rekan-rekan. Kalau duka ya kalau lebih ke arah ada problem yang sedang dikerjakan oleh tempat saya dan kemudian saya ingin kontribusi ini, sebetulnya tahu mau ngapain tapi kemudian nggak cukup waktu untuk misalnya bisa membuat solusi yang emang benar-benar bisa menjawab itu baik roughly maupun down to the detail ya. Kemudian work life balance mengenai life-nya sebetulnya tergantung kepada kita masing-masing apa yang kita lakukan setelah jam kerja. Ya, bagi saya kalau gitu work life balance ya dari segi life-nya ya, misalnya saya habis pulang ya saya olahraga atau enggak latihan piano, hobi saya kan. It is what you make of it dari waktu yang ada. Itu. Oke, thank you Kabata. Jadi yang bikin balance itu sebenarnya bukan work-nya aja tapi life-nya tuh ngapain gitu. Jadi kalau habis work tapi kitanya menyia-nyiakan sesi live-nya itu ya jadinya tidak balance gitu. Oke, sekarang Kaldo nih, gimana Kaldo? Punten, masih di mute sekiranya. Sorry, maaf. Oke, sorry, thank you. Suka duka ya. Sukanya banyak ya, belajar. Udah pasti belajar itu menurutku udah suka paling oke lah, karena belajar banyak banget gitu. Dan ya kenal sama orang-orang hebat kayak gimana ya, menurutku semua mahasiswa tuh ngerasain ini, kayak waktu keluar kuliah tuh kayak gue jago ya gitu. Ternyata pas di kerjaan banyak banget yang jauh lebih jago, banyak banget gitu, kayak gila deh sejago itu gitu. Jadi ya seneng sih bisa kenalan sama orang-orang yang hebat kayak gitu kan. Itu sukanya. Nah, dukanya aku rada bingung jawabnya gimana, karena gimana ya, ini bukan aku berusaha untuk bilang Tokopedia asik gitu, enggak. Cuman aku belum ngerasain dukanya sih selama 6 bulan. Kayak tantangan ada, cuman seru ngerjainnya gitu. Kayak ini analisis ini panjang banget, ini kayak nggak kelar-kelar ya. Aku bawa enjoy aja sih sebenarnya. Karena ya aku pribadi suka banget sama data gitu kan. Jadi saat ketemu yang kayak begitu ya ini kesempatan belajar gitu kan. Gitu. Nah, kalau work life balance ya cukup sebenarnya menurutku buat orang beda-beda sih, karena definisi work life balance orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang menurut orang kayak
work life balance, worknya 12 jam, life-nya cuma berapa ya masih balance aja ada kayak gitu kok. Nah cuma kalau aku pribadi ya balance kok, karena ya kerja aku 8, kan aku kerja tuh bisa mulai jam 9, kelar jam 6. Ya habis itu makan, biasa kadang-kadang kalau bisa di pas siangnya belum kelar nih, penasaran kan, gatel gitu. Anak matematika gitu kan ya, kalau ada masalah belum kelar gatel gitu. Akhirnya malam lanjut lagi jam 7, let's say jam 8, udah habis itu biasa nyantai. Bisa aku maksimal jam 9, kalau lagi rajin jam 10 lah. Kalau lagi rajin banget ya. Tapi tentu ini ya jangan bilang-bilang orang Tokopedia ya, sebenarnya nggak boleh gitu, karena sama Tokopedia sebenarnya nggak boleh. Kata dia, aku bilang mereka cukup membenci yang namanya overtime. Cuman ya karena aku suka penasaran aja kan. Ya aku juga masih muda gitu kan, ya udahlah cobain aja gitu kan. Tapi balance sih balance, pasti keburu main kok. Pasti keburu main. Sangat keburu main kok. Karena tenang aja. Gitu sih Bang kalau kamu. Oke, jadi definisi work life balance perlu didefinisikan lagi teman-teman. Teman-teman merasa balance jika apa, merasa tidak balance jika apa gitu. Baru nanti sesuaikan lagi depan. Oke, thank you. Silakan operator untuk dan yang itu. Nah, selanjutnya nih, yang paling atas lagi, naik dia, menyusul yang tadi. Melihat dari pengalaman kakak-kakak nih, bagaimana sih cara kakak mendapatkan pekerjaan itu atau intern tersebut gitu? Apa ada kenalan, LinkedIn atau apa? Tadi mungkin udah jelasin sama Kaldo sama Kak Bata ya mengenai sedikit proses, tapi mungkin bisa diperdetail lagi. Tadi ada beberapa intern lagi gitu, mungkin boleh silakan. Mungkin Kak Bata dulu deh, ya Kak Bata dulu. Thank you. Mendapatkan pekerjaan atau intern. Oke, kalau yang intern, saya kirim surat bukan kirim surat sih, lebih tepatnya daftar ke situs BI karena seingat saya saat itu ada, dan kemudian kirim CV dan sebagainya diterima. That's it. Sedangkan kalau pekerjaan di BCA, nah ini yang menarik. Saya sebetulnya saat itu di tahun 2021-2020 Oktober tuh benar-benar pas abis selesai wisuda, langsung cari ke situs karir BCA, karir.bca.co.id bagi teman-teman yang mungkin tertarik. Saya lihat bahwa ada program manajemen trainee. Saya daftar ke program manajemen trainee, dan dalam proses setelah saya interview dengan HRD, itu saya kemudian dibilang bahwa kurang cocok kalau manajemen training, tapi aplikasi saya dan CV saya bakal ditinjau oleh semua divisi untuk siapa tahu ada divisi yang ingin atau butuh kualifikasi yang saya bawa begitu selesai dari ITB. Dan kebetulan ada satu divisi yang tertarik, yaitu Satuan Manajemen Risiko, yang tempat kerja saya sekarang. Dan dari situ kemudian melakukan user interview, dan dari user interview itu kemudian diterima, masuk. Jadi saya jalurnya benar-benar melalui jalur situs LinkedIn, Kaliber, dan sebagainya. Oke, thank you Kak Bata. Jadi kalau Kak Bata beneran jalur yang itu ya, ada tracknya ya, seleksi pertama, seleksi kedua, sampai psikotes dan seleksi HRD gitu ya Kak? Iya betul, persis. Persis. Oke, nah sekarang Kaldo, silakan Kaldo. Oke, pekerjaan dan intern. Salah satu ya, kalau intern di Pinhome, itu aku aku dikasih tahu sama temanku yang kerja di Pinhome. Itu temanku Vina, dia product manager di Pinhome, dia bilang, ini lagi buka intern buat data analis nih. Nah, diriku waktu itu sebagai keadaannya sudah ditolak belasan kali, ya ambil aja lah ya, bodo amat gitu kan. Cobain aja gitu. Dan puji Tuhan dapet. Gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu Pinhome waktu itu baru banget bikin tim data. Jadi aku beserta 2 temanku, yaitu kebetulan anak matematika juga, kami kayak tim data pertamanya gitu. Nah, memang karena mereka masih coba-coba, makanya intern dulu kan, belum ada yang full time gitu. Itu Pinhome. Kalau OVO tuh itu aku kayak dapetnya tuh rada semi daftar nggak daftar soalnya. Jadi kayak sebelum dapat BI intern di OVO tuh aku udah apply OVO 4 kali atau 5 kali deh. Pokoknya pertama tuh buat data science intern ditolak, product manager intern ditolak, buat BI intern ditolak, kemudian buat market research ditolak. Itu 4 biji ditolak dulu tuh. Kemudian tiba-tiba pas aku lagi udah mau kelar di Pinhome, dipanggil sama HR-nya. Katanya yang BI intern lagi buka nih, kamu mau coba lagi nggak? Katanya, coba lagi aja gitu. Enggak deh, dia bilang data science lagi buka. Terus interview, dia bilang yang buka sekarang lagi 2,
data science lagi buka, BI lagi buka, mau coba yang mana. Aku pikir ya mau BI deh, kayaknya DS terlalu teknis deh. Udah aku ambil BI dulu. Nah, kalau kerjaan yang full time sekarang itu aku di refer sama kakak tingkat aku namanya Parjo. Jadi iya, waktu itu aku lagi intern di OVO, udah kepikiran memang pengen cari full time, tiba-tiba dia share di Himatika tuh, ada katanya lagi Tokopedia lagi nyari, ya udah aku chat dia aja, terus di refer. Jadi ya basically semua yang aku tahu kayak dari Himatika gitu sih, gitu. Oke, thank you Kak Aldo. Emang yang namanya pertemanan yang organik, yang selalu saling mengingat, pernah ngapain, pernah baik apa tuh nggak bakal dilupakan. Oke, thank you Kak Aldo dan Kak Bata untuk sharingnya nih tentang proses seleksi. Nah, mungkin proses hiring juga tadi udah ya, sama ya, proses seleksi juga mungkin udah bisa di-done aja, karena sama. Nah, mungkin ini lebih ke spesifik nih Kak Aldo nih, buat Kak Aldo. Bahasa programming yang umum digunakan tempat kerja masing-masing, dan rekomendasi laptop untuk belajar. Silahkan, mungkin ada jawaban. Bentar, mikir dulu. Ya, tadi kalau programming sudah pasti SQL nomor 1. Kedua, ya Python atau R, itu sama, nggak ngurut. Kayak dua itu doang deh. Ya, jadi SQL dan R dan Python. Gitu. Kalau laptop, ya puji Tuhan Tokopedia baik gitu untuk ngasih aku laptop. Sebenarnya bukan Tokopedia doang sih. OVO aku juga dikasih laptop, ya Tokopedia juga dikasih laptop. Cuman most of the startup yang kamu bakal temui sekarang bakal ngasih laptop sih, dan laptop yang mereka kasih memang sudah cukup kuat kok gitu. Cuma kalau untuk rekomendasi laptop aku nggak punya sih sebenarnya. Ya cuma kalau misalnya memang kayak you've got money to spare dan pengen overkill sekali, ya udah laptop gaming aja sekalian gitu. Nggak mungkin nggak kuat kan ngoding, orang buat gamingnya kuat gitu sih paling. Oke, jadi kalau intinya kalau udah bekerja insya Allah bakal dapat. Tapi kalau untuk belajar, saya semaksimal budgetnya aja lah, budgetnya ada segitu ya udah gitu. Kalau ada lebih, gas aja. Cari yang RAM-nya gede lah pokoknya. Cari yang RAM-nya gede udah itu aja. Dan jangan lupa SSD. Jangan Betul. Oke, thank you Kak. Nah, sekarang berikutnya nih. Nah, speaker pernah ada nggak nih pengen pindah gitu, pengen switch kayak capek deh, pengen ke tempat lain gitu. Nah, kalau ada persiapan apa dan kenapa in the end of the day jadi stay gitu? Mungkin Kak Bata boleh. Jawaban saya sih simple ya. Enggak ada kepikiran pindah karir. Nggak pengen pindah karir soalnya apa yang saya pelajari di sini menurut saya sih menarik ya. Karena kan saya jujur lebih ke orang yang lebih fokus kepada detail-detail. Market risk itu dalam transaksinya itu detail itu banyak sekali dan saya suka dengan hal itu. Jadi nggak ada kepikiran. Oke, thank you Kak. Sekarang Kak Aldo nih, silakan Kak Aldo. Pindah karir ya. Kalau sejauh pindah sih kayak enggak ya. Kayak aku suka data kok. Cuman sebenarnya aku kalau boleh jujur pengen explore bagian lain dari data gitu sih. Karena kan udah data analis ya. Jadi kayak aku narik data, kayak istilahnya aku main depan lah gitu. Main di depannya gitu. Analisis data, ngasih rekomendasi. Aku tata dia berarti kan kayak ya dia mainnya back end, main di belakang gitu. Dia nyiapin data. Menurutku itu, aku mikirnya kalau software engineer aja ada full stack kan ya, front end back end gitu. Menurutku data juga sebenarnya bisa kayak gitu. Kayak dia ngerti analisisnya, cuma ngerti cara membangun di belakangnya juga gitu. Kalau pindah karir enggak, cuman aku tertarik buat belajar sih. Itu sih paling. Oke, thank you Kak Aldo. Udah ngomongin tentang belajar lagi nih. Kan jam kerja tuh perusahaan cukup padat tadi. 8 jam sehari gitu. Apalagi kalau yang offline ya, ada ceritanya naik kereta dulu 2 jam dari jam 6, nyampe kantor jam 8, terus kerja, pulang-pulang, naik kereta lagi gitu kalau di Jakarta. Nah, belajarnya gimana nih cara berkembangnya gitu? Mungkin Kak Aldo kan udah silakan. Gimana ya? Aku sebenarnya bukan kayak sediain waktu khusus buat belajar sih. Lebih tepatnya kayak kerjaan yang aku kerjain tuh cukup susah sehingga ya mengharuskan aku untuk belajar gitu. Kayak aku kayak sering banget dapet kerjaan, ini gimana cara kerjain ya? Cuma waktu ngomong ke partner ya noted Pak gitu. Bisa. Padahal waktu ngomong bisa aku nggak tahu aku bisa apa enggak. Cuma akhirnya ya belajar aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk sediain waktu khusus buat belajar, aku sebenarnya nggak lakukan itu. Tapi memang di kerjaan aku mengharuskan aku untuk ya akhirnya mau nggak mau belajar sendiri. Gitu sih paling.
Oke, jadi berproses ya karena belajarnya emang harus belajar gitu, nggak disediain dan jadi Benar, belajarnya bukan sebuah pilihan tapi suatu keharusan benar, untuk betul. belajar. Oke, thank you Kak. Dan sekarang Kak Bata nih Kak, ada nggak tuh waktu yang disediakan untuk berkembang terus? Kalau saya di awal-awal ya, ini soalnya saya datang kan dari apa? Dari kuliah yang saya nggak ngambil sama sekali mata kuliah yang ada hubungannya sama keuangan. Jadi sebetulnya saat saya masuk ke manajemen risiko pasar, itu saya benar-benar nggak ngerti sama sekali. Cuma dengan demikian itu kebetulan tempat saya tuh ada semacam manual untuk monitoring risiko pasar. Jadi itu saya ngambil waktu habis pulang kerja untuk baca itu, coba ngerti sebisa mungkin, dan paling tanya-tanya. Dan tapi setelah itu bagi saya mirip seperti Aldo sih, bahwa pekerjaan itulah tugas yang diberikan itulah yang menjadi pembelajaran yang kemudian saya gunakan untuk memahami lebih banyak mengenai risiko pasar. Oke, jadi sama kayak Kak Aldo ya, belajarnya karena suatu kewajiban ya, harus belajar untuk bisa kerja gitu. Kalau nggak belajar, nggak bisa kerjain. Yeah. Gitu. That's the point. Oke, thank you. Oke, sekarang operator boleh di checklist. Nah, selanjutnya nih, mungkin untuk Kak Aldo lagi, startup ya. Apa sih risikonya gitu bergabung sama startup? Iya, teori Onik. Silakan. Resiko ya. Iya. Maksud resiko gimana ya? Bingung aku. Resiko. Mungkin yang dipikirkan gini sama teman-teman sih, kayak startup tuh kebanyakan di tahap kalau nggak introduction, growth gitu. Dan risiko untuk value titik growth atau introduction itu lebih besar gitu kan, banyakkan di Indonesia gitu. Jadi mungkin risiko ke arah sana. Menurut kakak gimana? Oke. Menurutku gini sih, kayak gabung startup sebenarnya nggak ada resikonya. Cuman menurutku gini, resikonya itu kalau kamu gabung ke startup dengan mindset yang salah. Jadi kayak, oh gue di sini pengen gimana ya? Maksudnya, kalau kamu expect di startup itu udah jadi, kamu nyantai, kamu tinggal ngerjain apa yang ada, terus pokoknya kondisi ideal yang sering diimpi-impikan oleh mahasiswa lah. Kayak work-life balance, gaji tinggi, bos baik gitu. Kayak ya bos baik sih sebenarnya. Cuman kayak maksudku dengan mindset yang salah adalah kalau kamu mungkin bahasanya over ekspektasi ya gitu. Risikonya adalah ya kamu kayak dapat sesuatu yang di luar ekspektasi kamu gitu. Akhirnya kayak kamu merasa di sini gue nggak dapat apa-apa. Padahal kalau sebenarnya kamu masuk ke situ istilahnya gelas kosong gitu, kamu nggak ekspektasi apa, padahal dapat banyak banget gitu. Jadi kayak menurutku resikonya masuk startup itu tergantung mindset kamu saat kamu masuk. Kalau mindset memang yang belajar, percayalah itu seru-seru aja kok. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Jadi yang beresiko tuh adalah isi kepala kita ya. Yang buat resiko adalah isi kepala kita. Oke, thank you Kak. Nah, ini pertanyaan yang jujur bagus sih. Ini bagus banget. Pertanyaan paling enak sekarang. Apakah perusahaan atau startup memiliki program untuk karyawannya pendidikan lebih lanjut? S2 atau mungkin aku tambahin mungkin ada kurs tambahan lebih tinggi lagi tanpa harus resign gitu. Karena ini menarik banget. Karena melihat sekarang aku lihat banyak mahasiswa muda ya atau lulusan muda tuh yang emang nggak kayak zaman dulu gitu. Mereka banyak sekarang chasing S2 sebagai suatu hal yang pengen gitu. Kalau dulu kan dapat kerja selesai ya udah gitu. Kalau sekarang banyak yang chasing untuk S2 gitu. Nah, untuk di tempat kerjanya Kak Aldo gimana nih Kak? S2 ya. Wah. Aku pengen bilang nggak ada, cuma takut aku yang nggak tahu sih. Jadi aku akan jawab, aku nggak aware. Maksudnya mungkin ada, tapi aku nggak aware. Karena aku pribadi, sepeingatanku, waktu di onboard nggak di-mention ini. Cuman kayaknya ada deh. Cuman aku nggak aware. Jadi aku nggak bisa jelasin lebih banyak. Mungkin di Bata ini lebih fix. Oke, silakan Kak Bata. Sorry. Oke. Ini saya udah sempat cari-cari juga sebetulnya saat lagi gabung BCA. Ada. Tapi dan dibayar BCA juga sebetulnya. Tapi seingat saya tuh tempat S2-nya tuh untuk kampus-kampus Indonesia ya tentunya ya, UI dan sebagainya. Ada tapi kemudian juga
ada caveatnya, tapi itu lebih ke arah buat rekan-rekan senior yang udah mau manajemen biasanya. Manajemen maksudnya kayak kepala subdivisi gitu. Iya betul. Oke, thank you Kak Bata. Ya, jadi teman-teman, jadi kalau ada yang pengen S2 tapi via jalur disekolahin, ini boleh ngelihat perusahaannya Kak Bata karena lumayan gitu. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya satu pertanyaan terakhir, tapi terakhir tuh harus yang titik puncak ya. Mungkin yang langkah awal tadi udah dijawab ya sama Kak Bata sama Kak Aldo tentang proses rekrutmen, jadi boleh di skip. Nah, coba aku mau nyari pertanyaan di bawah lagi, di situ ada yang tertarik, tapi belum sempat di-upload. 6 dosen, saya tidak tahu start. Saya tidak tahu drakor kawan. Scroll lagi silakan. Kalau bisa pertanyaan ini yang untuk dua pembicara nih, terakhir, karena kan terakhir kan harus hit. Nah, oke, mungkin ini pertanyaannya cooling down, tapi bisa buat dijawab dua-duanya nih. Bagaimana nih cara kakak-kakak nih naklukin pikiran takut akan hal yang belum terjadi gitu. Kayak takut, nanti gimana ya kerjanya? Mungkin dari Kak dulu. Oke, aku mikirnya gini sih, kayak waktu aku mulai jatuh cinta sama data gitu, aku juga kayak apa ya, pengen ikut lomba cuma takut, gue udah cukup jago belum ya, terkalah lagi. Atau misalnya daftar intern, gue udah cukup baik buat intern belum ya, intern malah nggak perform. Cuma aku mikirnya, kamu udah siap pun nggak ada jaminan kamu bakal perform sebenarnya. Kayak gimana ya? Di sini kalau ada yang main basket, ya Steph Curry juga nggak menang terus kan gitu. Kayak udah jago kayak gitu masih bisa kalah gitu. Jadi maksudku cara melakukan pemikiran yang takut akan hal yang itu akan terjadi. Maksudku yang menghambat kalau gimana ya? Kamu takut sesuatu berarti kan kayak ada hambatan kan. Maksudku kamu nggak ada hambatan itu pun nggak ada jaminan itu nggak terjadi. Jadi dari gimana ya? Kalau kedua kondisi di mana kamu sama-sama bisa gagal gitu ya, mendingan coba dulu aja kan. Ya hashtag mulai aja dulu gitu kalau kata Tokopedia. Gitu sih. Oke, jadi intinya tuh what doesn't kill you makes you stronger. Benar, masuk. Oke, sekarang Kak Bata nih Kak, untuk gimana nih Kak Bata menaklukkan suatu ketakutan gitu. Oke, saya melihatnya kalau takut hal yang belum tentu akan terjadi itu kan berarti ada ketakutan ke masa depan yang tidak diinginkan ya, ada risikonya. Waduh, risiko. Kalau mengenai ini saya mau ambil dari filosofi stoicism Marcus Aurelius ya, dari catatannya dia tuh, ada buku namanya Meditations yang kebetulan saya lagi baca belakangan ini. Kita cuma bisa masa lalu tuh udah lewat, masa depan belum kejadian. Yang penting hanyalah masa sekarang, karena kita setidaknya bisa mengontrol itu. Don't worry about the future. Just do it, see where it gets you. Oke, thank you Kak Bata. Jadi masa depan tuh belum tahu kejadian dan masa lalu ya udah kejadian gitu. Jadi ya lakuin aja yang bisa dikontrol sekarang gitu. Yes. Oke. Nah, thank you banget nih untuk kakak-kakak nih. Mohon maaf nih buat teman-teman semua yang nggak ditanyain di slide-nya karena waktu sudah habis ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa menghubungi kakak-kakaknya via kontak yang sudah diberikan tadi gitu jika ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, mungkin sebelum sesi berikutnya aku mau dari Kak Aldo dulu statement terakhir nih Kak buat teman-teman nih yang ada di sini gitu supaya tidak tersesat dalam proses kedepannya gitu. Terakhir ya. Oke. Mungkin aku pengen coba ini satu hal yang bakal aku ngomongin ke waktu kalau aku bisa balik waktu gitu ya. Pas aku kuliah. Landing your dream job is not the answer. Kamu dapat pekerjaan impian kamu tuh bukan jawabannya. Karena aku mikir, kalau misalnya gue kerja di sini atau gue dapat kerjaan di sini, gue bakal value gue naik atau gue bakal dihargain orang. Enggak ya teman-teman. Value kita nggak ada di situ kok. Kayak nggak peduli kamu kerja di mana, nggak peduli kamu udah ngapain. Value kamu tuh bukan dari kerjaan. Kayak you are not your job gitu loh. Kayak ya itu yang penting adalah gimana cara kamu perlakukan orang lain, gimana caranya kamu saat
teman butuh bantuan kamu bantuin, kamu sediain waktu gitu. Menurutku yang keren tuh bukan orang yang bisa kerja di tech company tinggi luar negeri segala macam, itu nggak keren. Menurutku semua orang bisa kok. Maksudku yang gagal mulu kayak aku aja bisa gitu, semua orang pasti bisa. Yang menurutku keren tuh kayak kalau kamu bisa sediain waktu gimana ya, teman kamu nih malam-malam butuh bantuan banget, dia ngechat kamu gitu, terus dia butuh bantuan, akhirnya kamu sediain waktu, itu yang keren menurutku. Karena aku banyak banget ngelihat orang-orang seperti itu waktu kuliah. Kak Kemal, JI, Bata salah satunya, tolong. Bos, Parjo, Celo, aku bisa sebutin banyak banget gitu. Maksudku, mereka adalah orang-orang yang bersedia untuk diminta tolong gitu. Kayak mereka nggak bilang, aduh gue sibuk nih, enggak. Kayak mereka selalu sediain waktu, gimana bisa gue bantu. Jadi kayak, ya sekali lagi, landing your dream job is not the answer. Kalau misalnya kamu merasa kamu nggak pede, kamu nggak value kamu kurang, dapat kerjaan email kamu bukan jawabannya gitu. Yang bisa kamu lakukan adalah ya belajar, fokus sama self development. Kamu bakal kaget deh kalau misalnya kamu invest waktu setahun kamu invest waktu, betulin sikap kamu, betulin akademis, betulin teknikal kamu bakal kaget kalau kena ke belakang. Karena itu terjadi sama aku gitu. Itu sih paling. Oke, thank you Kaldo untuk statement akhirnya. Waduh, jadi emang kebaikan tuh ya nggak bakal dilupain. Contohnya Kaldo yang selalu mengingat dan oke, keren banget Kaldo. Oke, sekarang Kak Bata, silakan Kak Bata. Proses untuk menjadi manusia yang lebih baik itu proses yang panjang, very incremental gains. Tapi dengan demikian, meskipun demikian ya, selama memiliki tujuan, take pride in the fact that you are trying to improve. Dan tentunya dalam proses itu, jangan lupa untuk kemudian menggunakan kemampuan yang sudah dimiliki untuk manusia secara umum. Be a good man for others. Oke, be good man for others. Oke, thank you Kak Bata untuk statementnya. Nah, sekarang nih kita masuk ke sesi terakhir. Nah, akan ada penghargaan nih dari panitia untuk kakak-kakak pembicara dalam bentuk sertifikat digital. Jadi mungkin untuk panitia boleh di-share screen dan dokumentasi boleh diarahin ya untuk dokumentasinya. Oke, nah ini pertama ada untuk Aldo, silakan dokumentasi diarahin. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Sip. Oke, thank you Kak Aldo untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya, semoga bermanfaat banget. Nah, sekarang yang berikutnya nih, untuk Kak Bata, silakan. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Kak Bata untuk sharingnya. Semoga untuk teman-teman yang ada jiwa-jiwa masuk ke kantor enterprise gitu, seperti saya mungkin, jadi ada rasa termotivasi dan tercerahkan gitu oleh Kak Aldo dan Kak Bata. Oke, untuk Kak Aldo, Kak Bata jika ingin live udah boleh banget untuk live, dan teman-teman boleh banget ya di kolom chat ucapin thank you-nya untuk Kak Bata, dan semoga ilmu yang didapatkan oleh kita semua bermanfaat juga. Oke, silakan Kak Bata dan Kak Aldo jika ingin meninggalkan boleh banget. Oke, semua thank you. Oke. Teman-teman. Thank you panitia juga. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Beta dan Kak Aldo udah meluangkan waktunya. Alright. Udah ya. Nah, oke. Nah, sekarang terakhir nih untuk para pembicara, untuk para peserta nih, karena aku mau ingetin lagi, jangan lupa isi form feedback karena kita sudah melewati acara ini, dan jangan sampai udah ikutan yang keren-keren kok nggak ada itunya ya, ceritanya gitu. Nah, cerita ini bisa disimpan dalam sertifikat teman-teman. Jadi jangan lupa isi form feedbacknya supaya dapat sertifikat gitu teman-teman. Karena kalau nggak ngisi nanti teman-teman nggak bisa dapat sertifikat, dan itu sayang banget teman-teman. Nah, terakhir, karena tadi kita udah ada dokumentasi sama pembicara, sekarang aku pengen teman-teman semua bisa di sini nyalain kameranya karena kita akan dokumentasi terakhir sebagai kenang-kenangan untuk kita semua yang ada di sini. Karena kan
sebagai kenang-kenangan, wah kita pernah ada di tempat yang keren sama orang-orang keren nih. Oke, aku tunggu sampai 15.09 untuk menyalakan kameranya. Yuk, teman-teman semua silahkan nyalakan kamera. Oke, yuk semuanya nyalain kameranya yuk, yang bisa nyalain kamera. Dan jangan lupa lagi aku ingetin buat ngisi